ketika agama kok seakan-akan hari ini tidak fungsional ya. Iya, kalau kita lihat kan pejabat-pejabat yang korupsi itu ya banyak yang Sholat jalan, korupsi jalan, korupsi jalan, haji semua gitu. Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap oleh KPK terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa keji, disebut juga sebagai extraordinary crime. Nah, Rasulullah sebenarnya sudah memprediksi bahwa di akhir zaman korupsi akan merajalela. Apa sebenarnya penyebab dari merajalelanya korupsi hingga mengakar dari bawah hingga ke atas? Nah, dan bagaimana solusi Islam terhadap korupsi ini? Ya, di tanggal 9 Desember kita biasa memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Bagaimana kita menyikapi Hari Anti Korupsi Sedunia ini? Saya akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta Channel ini dan juga dosen dari Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Rifki. Alhamdulillah. Nah, tadi Rasulullah sudah memprediksi bahwa ya di akhir zaman korupsi akan merajalela. Bagaimana bunyi hadisnya itu Pak Ustadz? Jadi hadis riwayat Bukhari itu menegaskan betul ya, Kanjeng Nabi memprediksi dengan sebuah sabdanya, layak tianna alan nasi zamanun almar'u la yubali akhadal mala min halalin au min haramin. Jadi nanti akan datang satu zaman, satu masa, kata Rasulullah, seseorang itu mendapatkan harta nggak peduli lagi apakah mendapatkannya dengan cara-cara yang halal maupun dengan cara-cara yang haram. Artinya apa? Memang Rasulullah memprediksi itu dan terbukti hari ini gitu. Begitu orang gampang ya dengan segala cara, yang penting mendapatkan harta. Bahkan ada satu semboyan yang agak miris, sesungguhnya ironis, dengan mengatakan cari yang haram aja susah gitu ya, apalagi yang halal gitu. Tetapi gini Mas Rifki, kenapa itu menjadi sesuatu yang kayaknya dalam sejarah umat manusia itu kan korupsi selalu ada ya. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, sesungguhnya kenapa itu terjadi? Karena memang manusia diberi potensi untuk cenderung senang kepada yang bersifat harta, sesuatu yang bersifat materi gitu ya. Surat Ali Imran 114 itu kan jelas mengatakan zuyina linnasi hubbus syahawat. Jadi telah dibuat indah gitu, senang semua manusia itu kepada apa? Kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada harta benda, emas, perak, kuda yang indah itu seperti mobil gitu ya. Kemudian wal an'am itu binatang ternak, kemudian juga kepada ladang, tanah gitu, orang punya jutaan hektar satu orang gitu. Tetapi yang menarik, ayat itu juga mengatakan dzalika mata'u hayatid dunya. Itu cuman kesenangan dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi kemudian kalau kita memilih kemudian apa yang ada di sisi Allah, itu lebih nilainya lebih tinggi. Nah, itu poin satu ayat bicara tentang memang manusia diberikan potensi senang kepada dunia, tetapi kemudian segera diingatkan oleh Allah bahwa itu kesenangan dunia, yang dalam ayat yang lain kan mataul ghurur gitu ya, sesuatu yang kelihatannya indah tetapi menipu, tetapi kemudian diakhiri dengan sebuah solusi. Kalau kita kemudian memberikan arah dari kecenderungan kita terhadap kesenangan terhadap harta itu dengan cara-cara yang Allah ridhoi, maka kita tetap, artinya gini, saya ingin mengatakan umat Islam boleh kok memiliki harta. Bahkan Rasulullah kan lebih senang ya umatnya yang kaya, bukan berarti yang miskin tidak. Tetapi apa? Dengan kekayaan yang kita punya begitu banyak keluasan untuk membantu banyak orang. Tetapi bukan sekedar kaya, tetapi kita dapatkan kekayaan itu dengan cara-cara yang tetap kita kaya, hasanah di dunia, tapi akhiratnya tidak kita abaikan, tidak kita korbankan. Kan kalau kita baca doanya
orang-orang itu diabadikan betul itu ya dalam surat Al-Baqarah ayat 200 gitu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bayangin itu, ya Allah saya pengen dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Saya nggak dapat bagian akhirat nggak apa-apa gitu. itu kan secara isyarat bicara tentang ya udah nggak peduli, pokoknya saya pengen dunia. Tetapi yang benar kan 201 kan. Aminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, hasanah itu adalah border saya kira. Hasanah itu batasan. Seseorang boleh memiliki harta tapi dengan cara yang Allah ridho. Tidak boleh merugikan pihak lain, tidak boleh zalim, tidak boleh gosop ya, tidak boleh merampas harta orang tanpa hak dan sebagainya. Jadi menjadi kaya itu bukan berarti haram dan aib ya sebenarnya. Justru dianjurkan menjadi kaya. Cuma bagaimana caranya mencari harta itu gimana gitu. Betul. Nah kalau dilihat dari ini kan bahwa misalkan ya manusia, yang bedakan manusia dengan malaikat itu kan nafsu ya. Nah makanya ada kecenderungan manusia itu cinta pada harta, cinta pada dunia. Ya itu memang sudah tuh fitrah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Nah cuma memang bagaimana kita mengelola fitrah ini? Apakah fitrah ini membawa kita kepada kebaikan atau keburukan ya? Disitulah agama turun. Agama itu kan aturan, bukan untuk Allah. Agama itu aturan atau guidance agar manusia bisa mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan fitrahnya, tetapi tetap dalam kemuliaan di mata Allah. Maka yang tidak boleh itu hubbud dunia, kecintaan dunia yang berlebih-lebihan. Sebab kalau orang sudah hubbud dunya wasyaraf, kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan, bahkan kepada kekuasaan, yudhibud dini rijal, akan mengikis sedikit-sedikit nilai-nilai keagamaannya. Maka kemudian semuanya dilanggar, halal haram tidak dipedulikan, hak orang didolimi dan sebagainya. Apa? Karena attachment sama dunia itu berlebihan. Yang boleh adalah tetap dunia kita miliki, tetapi kita yang mengontrol dunia, bukan kita yang dijadikan budak dunia, bahkan dunianya sebagai Tuhan. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, namanya hubbud dunya. Lawannya itu adalah seseorang yang zuhud. Zuhud itu boleh jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya. Kemudian tetapi kekayaannya tidak membuat dia kehilangan kemuliaan di mata Allah. Jadi dia tidak didrive oleh kekayaannya, tetapi kekayaannya dijadikan betul-betul sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendapatkan hasanah di akhirat. Nah saya tadi kan manusia yang bedakan manusia dengan malaikat itu adalah nafsu. Nah ketika kita punya mobil, baru punya mobil gitu, terus nanti kita ingin punya mobil B yang lebih bagus lagi, atau ketika punya handphone, punya laptop atau punya rumah, kita pengen yang lebih, selalu pengen lebih. Nah ini kan ada sifat mungkin ketamakan gitu dalam diri manusia, yang sifat tamak ini yang membuat dia tidak lagi melihat harta itu dari mana, halal haram menzolimi orang atau tidak gitu. Oleh karenanya kan memang sifatnya karakter dasar nafsu itu la tashba. Maka kan Rasulullah ngajarin kita ya, salah satunya dengan doa Allahumma inni a'udzubika min nafsil la tashba. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Maka kalau sudah orang greedy, sudah tamak, itu Rasulullah menggambarkan mengerikan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis mengatakan begini, seekor serigala yang kemudian dilepaskan di tengah domba itu kemudian tidak lebih berbahaya daripada orang yang punya ketamakan terhadap harta gitu. Karena apa? Rasulullah mengakhiri hadis itu dengan kalimat yang lebih berbahaya adalah min khirsil mar'i alal mali wasyaraf, yaitu ketamakan seseorang pada harta dan kekuasaan itu lidinihi akan merusak agamanya. Nah itulah kemudian salah satu nanti ya yang menjadi penyebab orang kemudian tidak pernah merasa puas dengan harta sehingga segala cara dilakukan, maka korupsi yang muncul kan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan betapa bahwa nafsu terhadap dunia, keinginan, kecenderungan memiliki dunia yang tidak bisa dikontrol, karena memang kita diberi potensi untuk kemudian punya potensi baik dan potensi buruk. Itu Rasulullah menggambarkan dengan sebuah sabdanya yang begitu indah. Rasulullah mengatakan, lau anna li ibni Adam, seandainya anak cucu Adam ya, dia punya wadian,
minad dahabi, dia punya lembah atau gunung emas, maka ahabba ayyuhibbalahu wadiyani, dia pengen 2 lembah emas. Kalau sudah diberi 2, dia pengen 3. Maka Rasulullah bahkan mengatakan menggunakan kata-kata lan itu tidak mungkin kan? Lam, kemudian Rasulullah mengatakan begini, tidak akan pernah mampu memberikan rasa puas kepada orang yang tamak itu illa turab, kecuali tanah. Artinya apa? Kecuali kematian. Jadi memang ini kayak semacam apa ya? Pada satu sisi Allah berikan kita memang sejak lahir kecenderungan senang kepada harta, tapi pada titik tertentu kita juga disuruh mengekang keinginan nafsu itu agar apa? Kepemilikan harta kita tidak sampai merendahkan, menghinakan kita di mata Allah. Disitulah kemudian fungsi agama nanti. Kemudian memberikan arahan gitu. Kita boleh bahkan disuruh untuk memperoleh, menjemput rezeki. Bahkan kita tidak boleh mengabaikan wala tansa nasibaka minad dunya, urusan duniamu jangan kau abaikan, tetapi dengan tetap cara-cara yang hasanah. Kata kuncinya sebenarnya hasanah, sesuai dengan aturan-aturan agama. Tetapi kalau hasanah dalam konteks dunia sesuai dengan aturan-aturan hukum formal yang kemudian mesti kita indahkan. Nah, korupsi ini kan juga penyebabnya adalah sifat tamak itu kan. Betul. Dalam diri manusia. Nah, bagaimana misalkan kita mengerem sifat tamak ini yang fitrah itu sebenarnya, bukan fitrah sih sebenarnya, tapi ada kecenderungan kita ke situ gitu. Ya tidak ada cara lain. Yang pertama adalah bahwa agama lahir, agama turun untuk memberikan arahan atau petunjuk teknis kepada manusia untuk bisa mengekang syahwatnya, nafsunya, ketamakannya itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika agama kok seakan-akan hari ini tidak fungsional ya. Iya, kalau kita lihat kan pejabat-pejabat yang korupsi itu ya banyak yang sholat jalan, maksiat jalan, korupsi jalan, haji semua gitu sebetulnya. Ya oleh karenanya memang harus dirubah adalah bagaimana nilai-nilai agama diinternalisasi, bukan sebatas ritual luar sholat gitu, tapi kemudian bagaimana nilai-nilai sholat itu kemudian buahnya harus setelah selesai sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang bukan sekedar ritual bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa kan latihan imsak, latihan menahan diri, termasuk latihan menahan diri untuk apa? Untuk bahkan yang halal saja dilatih gitu. Siang hari nasi ayam halal, tetapi kemudian latih menahan diri ini, sehingga kemudian agama kalau kemudian beranjak tidak sekedar ritual tetapi kemudian diinternalisasi, buahnya adalah akhlak, maka itu akan menjadi kayak menyumbang ya, bagaimana itu kemudian ketamakan bisa kemudian diminimalisir. Yang kedua, ketamakan kalau secara internal kemudian orang belum tumbuh, ya secara eksternal harus digalakkan. Misalkan apa? Tentang penegakan hukum. Kalau penegakan hukum masih tebang pilih, kemudian tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka kemudian juga akan membuat orang kira-kira ya sudahlah, nanti saya korupsi paling cuma 2 tahun, masih untung dan sebagainya. Selain itu, budaya kan juga sangat mempengaruhi. Bayangkan sekarang dari level paling bawah sampai atas, budaya korupsi, nggak di jalan, nggak di kantor, korupsi waktu dan sebagainya. Yang tidak kalah penting, yang kayak memberikan ruang bahwa korupsi itu terus kemudian merajalela menjadi problem bangsa kita adalah budaya korupsi yang sudah betul-betul mengakar ya. Apa sajalah kemudian kalau sesuatu dibikin sulit, kenapa harus dibikin mudah? Sehingga ruang-ruang korupsi muncul. Di jalan kita ketemu polisi, ruang-ruang itu ada. Anak-anak kecil dibiasakan, yang penting pinter gitu ya. Maka kemudian nyontek dibiasakan, kita permisif dengan itu. Kemudian semuanya lah, dari aspek yang paling bawah di pasar, di jalan, di kantor, yang paling atas pejabat juga, kemudian budaya itu kemudian sudah mengakar, itu juga sangat berpengaruh. Oleh karenanya memang banyak faktor sesungguhnya. Dan yang paling penting menurut saya yang juga membuat koruptor-koruptor di Indonesia ini tidak begitu punya jera ya adalah apa? Sanksi sosial. Sanksi sosial kok saya menganggap ini belum jalan, kok malah saya kalau boleh punya kesimpulan permisif gitu ya terhadap koruptor gitu.
Ya koruptor kalau berada di satu lingkungan, kemudian kita tahu gitu ya, dia ANS misalkan, kemudian dia pegawai negeri dengan gaji standar, tapi kemudian kalau di lingkungan itu dia kaya gitu, dia nyumbang masjid paling besar, ya diberikan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan ketika dia sudah divonis secara hukum, sudah inkrah gitu, kemudian dia menjalani hukumannya setahun 2 tahun, dia balik itu jadi kayak semacam nggak ada hal yang sanksi sosial ini. Kalau dibiarkan tetap repotnya kan kita masih menghargai orang seberapa dia punya jabatan, punya harta. Lah sanksi sosial kalau ini nggak jalan, orang akan ya sudahlah gitu ya. Tidak ada, bayangkan hanya di Indonesia mungkin ya, orang kemudian keluar dari pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK itu masih senyum, masih wawancara gitu ya, mukanya tebal gitu ya, jadi artis gitu ya. Dan itu saya kira jadi problem ya. Jadi banyak faktor sesungguhnya Mas Rifki, jadi tidak single faktor. Oleh karenanya upaya-upaya untuk menanggulangi, mencegah korupsi saya kira tidak cukup pada satu sektor. Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi harus semuanya diberikan atensi, sehingga kemudian jalan keluar akan minimal ya. Tidak mungkinlah korupsi hilang di muka bumi, tetapi bisa dicegah, bisa diminimalisir, sehingga kemudian boleh kita memiliki harta, boleh punya jabatan, tetapi wallahu inda husnul ma'ab, jangan lupa bahwa kemuliaan di mata Allah itu lebih penting. Dunia itu tidak apa-apanya kalau kita kehilangan Allah gitu. Iya, masalah korupsi ini masalah multidimensional ya, maksudnya ya saling terkait gitu. Betul. Maksudnya. Dan pendidikan anti korupsi itu sebenarnya harus dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Dari lingkungan terdekat. Ya kita biasa misalkan kalau ada telepon di rumah gitu, misalkan dari debt collector atau dari orang yang tidak kita sukai, bilang ayah sama bunda nggak ada di rumah gitu ke anaknya. Jadi tradisi bohong itu sudah mulai ada di situ gitu. Nah terus misalkan ya apa, kita mempercontohkan misalkan kita korupsi waktu sama anak kita gitu, atau juga misalkan ngentit uang apa gitu hasil sesuatu gitu misalkan ya. Bahkan misalkan ada ini kan jargonnya KPK sih sebenarnya, jujur itu hebat ya. Nah memang kejujuran itu suatu yang luar biasa sebenarnya ya, butuh effort sebenarnya ya. Nah dalam Islam itu kejujuran gimana Pak Ustadz? Ya ini kan juga inti dari korupsi itu masalah ketidakjujuran kan? Betul. Bahkan kalau Rasulullah kan mengatakan jujur itu akan membuat seseorang beranjak atau jalan pada kebaikan kan, gitu. Dan kemudian al-kadzibu, dan kemudian bohong akan kayak semacam gini lah. Kalau jujur itu lokomotif lah gitu. Kalau orang jujur, gerbong kebaikan demi kebaikan tuh akan ikut. Tetapi kalau sudah bohong, maka gerbongnya akan menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain, bahkan dengan fitnah, dengan sumpah palsu dan sebagainya. Oleh karenanya kejujuran itu sangat penting. Maka seorang Abu Bakar karena kejujurannya diberi gelar as-siddiq gitu ya. Kemudian karena itu, dan kemudian Rasulullah juga pribadi yang betul-betul kalau dagangnya Nabi itu Masya Allah semuanya disebutkan, ini ada cacatnya dan sebagainya. Jadi kejujuran itu salah satu inti ajaran Islam. Cuman kan sayangnya hari ini jujur itu hebat, tapi kemudian orang nggak berani jujur karena untuk jujur gitu pahit gitu ya. Pahit, jadi dianggap orang aneh, dianggap kok hari gini kok nggak mau diajak jamaah, bahkan dibully, dibully, kok dianggap bahkan sok suci dan sebagainya, dipersekusi dan sebagainya. Jadi problem. Saya setuju dengan Mas Rifki tadi, memang ya multifaktor ya, sehingga kemudian tidak bisa tokoh-tokoh agama harus dilibatkan, pejabatnya harus jadi contoh, kemudian hukumnya juga harus tegas, masyarakatnya juga nggak boleh lagi permisif gitu ya. Kita bukan sekedar kita miskinkan, tetapi juga dibuat malu gitu ya, bahwa koruptor itu, sehingga dia akan berpikir bukan hanya 2 kali, 1000 kali untuk melakukan korupsi. Atau kemudian penekanan nilai-nilai agama, misalkan kenapa sih hari ini orang menganggap dosa-dosa sosial itu dianggap ringan dibandingkan dosa yang bersifat individual, hablum minallah. Kalau nggak sholat itu langsung neraka apa gitu. Orang gampang membid'ahkan tapi kemudian permisif terhadap korupsi. Padahal korupsi itu kalau diberikan penjelasan,
untuk pertaubatannya itu begitu susah. Kita harus mendapatkan ridho dari harta yang kita makan, yang tidak dengan cara yang halal. Itu kan bagaimana kemudian kalau korupsi APBN? Berarti harus kepada seluruh rakyat Indonesia gitu. Bahkan miris kalau kemudian pejabatnya juga kemudian begitu gampang, bahkan bansos pun kemudian disunat gitu ya. Banyak kasus-kasus yang ironi ya, Departemen Sosial yang mestinya kemudian membawahi orang-orang yang kurang beruntung, toh gitu uang yang haknya mereka pun masih dengan mudah dikorupsi. Dan anehnya kemudian kalau kita lihat fakta-fakta pengadilan itu dibuat bancaan saja untuk memberikan mobil, memberikan apartemen mewah gitu. Jadi memang budaya hedonisme, budaya mewah itu menjadi salah satu faktor juga. Padahal Islam mengajarkan zuhud ya. Zuhud itu bukan nggak boleh memiliki harta, tetapi kita tidak melekat pada harta itu sehingga hidup kita tidak didrive oleh harta, tetapi harta betul-betul hanya sebagai sarana, sebagai wasilah atau jembatan kita untuk mendapatkan wallahu inda husnul ma'ab tadi. Bagaimana kemudian di sisi Allah menjadi lebih penting, cinta Allah menjadi lebih penting, walaupun kemudian pada titik terakhir kita tidak diberikan titipan harta, tetapi kemuliaan Allah menjadi lebih penting. Kasus misalkan Rasulullah itu kan luar biasa ya, saking hati-hatinya terhadap harta. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, inna likulli syai'in fitnah. Sesungguhnya segala sesuatu itu punya fitnah, ujian yang terberat. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah terbesar umatku adalah harta. Dan akhirnya kita terbukti ya, begitu banyak orang pandai, cerdik pandai, cendekiawan, bahkan tokoh agama gagal kemudian menghadapi ujian yang besar ini. Rasulullah itu kalau Rasulullah itu kan nggak boleh menerima sedekah, makan sedekah. Jadi ada satu kasus Rasulullah itu ada lihat kurma cuma 1 biji. Dia begitu hati-hati, ini jangan-jangan kurma sedekah yang saya tidak boleh kemudian memakannya. Bahkan Rasulullah kemudian mengingatkan Hasan dan Husain itu kan cucunya yang masih kecil gitu. Sayangnya Rasulullah kemudian tidak membuat Rasulullah kemudian membuat mereka memberikan kelonggaran terhadap halal dan haram. Bahkan memberikan sampai yang sekecil itu, pendidikan karakter dari kecil. Wahai Hasan dan Husain, kita ini gitu, keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah kurma. 1 butir aja Hasan dan Husain tidak boleh menyentuh itu gitu. Ya luar biasa ya, banyak role model ya dari Rasulullah, terus juga dari pejabat-pejabat seperti Umar bin Abdul Aziz gitu, yang ketika ada saudaranya datang gitu, terus dia sedang menyalakan lilin, kamu datang ke sini untuk urusan apa? Untuk urusan negara atau urusan pribadi? Ya, urusan pribadi. Dia tiup lilinnya dan dia matikan lilinnya karena itu lilin negara. Betul. Nah ini kan pola-pola hidup semacam ini luar biasa, jauh sekarang dari yang sekarang pejabat kita. Akhirnya tadi kata Mas Rifki, jadi pendidikan karakter yang harus dibudayakan, diinternalisasi menjadi akhlak, bahwa Islam itu sangat-sangat menekankan betul bahwa innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, maka kalau kita mau aman, yang syubhat aja harus ditinggalkan. Jadi disitulah kemudian harta boleh dimiliki, tetapi harus jelas dulu kehalalannya dan kemudian keharamannya. Yang pertama. Yang kedua saya kira agama, sekali lagi kalau mau korupsi kemudian kita bisa minimalisir, kita cegah, ya sekarang beragama tidak boleh berhenti menjadi sebuah ritual belaka. Sholat sudah dikerjakan, gugur kewajiban, tetapi semua ritual-ritual agama itu harus kita maknai secara lebih dalam, sehingga seluruh ajaran agama itu harus berdampak kepada ihsan, kepada akhlak. Setelah kita haji, setelah kita puasa, setelah kita kemudian sholat, harus ada perubahan, ya perubahan kepada akhlak, termasuk perubahan kepada, nggak mungkin lagi ke orang-orang yang puasanya benar, tidak sekedar nggak makan, nggak minum, tapi latihan untuk menahan diri, dia akan bisa mengekang. Oh ini bukan hak saya dan sebagainya. Yang lebih penting lagi saya kira, karena di Indonesia itu masih marak korupsi, saya kira penegakan hukum ya, Rasulullah ngingetin betul ya. Jadi ada satu kasus yang hari ini marak dikerjakan di Indonesia. Apa itu? Yaitu melobi hakim, melobi jaksa, bahkan melobi KPK sendiri. Beberapa kasus kan Acun komisaris polisi Robin itu malah menjadi
agen ya untuk orang-orang yang mau kemudian dibebaskan dari jerat korupsi. Ada satu kasus perempuan dari Bani Mahzumah itu mencuri. Karena dia mencuri, kemudian dia tahu salah satu tokoh dari Bani Mahzumiyah itu namanya Usamah bin Zaid itu dekat sama Rasulullah. Akhirnya disepakati, diutuslah Usamah bin Zubair ini untuk menghadap Rasulullah agar apa, melobi lah kira-kira, ya Rasulullah, ini sahabat saya, ini teman saya dari kaum saya, kebetulan dia telah mencuri. Bagaimana kemudian kami minta kebijakan lah dari Rasulullah, kemudian jangan sampai dihukum potong tangan. Rasulullah kemudian menegaskan betul yang hari ini mestinya itu harus dikatakan oleh hakim, oleh jaksa atau oleh KPK sendiri. Rasulullah mengatakan, innaha, sesungguhnya, yuhliku alladzina qablahum, sesungguhnya telah hancur orang-orang sebelum kalian. Salah satunya apa? Idza saraqu fihim asyarif, ketika orang yang punya jabatan, orang yang kaya mencuri gitu, tarokuhu, mereka tidak hukum. Tetapi wa idza syaraqu fihim ad-dhaifu aqamu alaihil had. Tetapi kalau yang mencuri orang miskin, tidak punya jabatan, orang rendahan, dia tegakkan betul itu, tajam betul gitu hukum itu. Dan akhir dari hadis itu menarik Mas Rifki. Rasulullah mengatakan, aimullah, demi Allah, lau Fatimah binta Muhammad syaraqat laqata'tu yada. Seandainya Fatimah anakku sendiri, kata Rasulullah, mencuri, saya akan memotong tangannya. Jangankan cuman temanmu wahai Usamah, anak saya sendiri saya akan potong. Jadi penegakan hukum saya kira kalau ini tegak lurus ya, tidak tebang pilih, itu akan sangat membantu ya, paling tidak mengurangi dan bisa mencegah korupsi yang masih menjadi problem bangsa kita. Ya jangan malah pejabatnya sendiri atau lembaga hukumnya sendiri atau bahkan KPK-nya sendiri menjadi problem dari korupsi itu sendiri gitu. Nah jadi memang sebenarnya banyak PR ya Pak Ustadz, dari tindakan preventif, pendidikan karakter kan suatu yang long ya, panjang gitu loh. Nah tapi juga ada law enforcement, ada penegakan hukum yang juga harus segera dilakukan gitu. Nah ini semua belum maksimal, masih banyak pembenahan ya, bahkan ya dianggap ya masih jauh panggang dari api gitu loh. Nah tadi kan Pak Ustadz bilang juga, misalkan ya kalau Fatimah Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya, kata Nabi Muhammad. Nah di dalam Al-Quran juga ada asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya orang yang mencuri, laki-laki atau perempuan, maka hukumannya adalah potong tangan. Nah kan banyak juga nih misalkan orang yang mengajukan ya law enforcement harus sekejam-kejamnya, atau biar ada efek jerah gitu, makanya ada hukuman mati. Ya kalau dalam Islam kan mungkin orang yang mencuri, ya kalau saya menyebut korupsi bukan mencuri lah, merampok itu sebenarnya. Merampok itu ya bukan lagi hukum potong tangan gitu loh, tapi ya ada juga yang mengatakan ya udah biar efek jerahnya hukum mati. Gimana pandangan? Pada titik tertentu gemes juga ya, karena Indonesia sudah mengatakan ini extraordinary crime ya, jadi kejahatan ekstra sesungguhnya. Maka ada kayak semacam usulan opini hukuman mati gitu. Apakah kemudian bisa menjadi efek jerah? Pada satu sisi menjadi salah satu jalan keluar ya, tetapi saya kembalikan lagi kepada bahwa mencegah, mengurangi korupsi itu tidak single faktor, tetapi banyak faktor. Oleh karenanya kalau seluruh faktor-faktor ini kemudian dijalankan secara sinergis ya, tokoh-tokoh agama juga jadi panutan gitu ya. Jangan kemudian gara-gara lembaganya dibantu nggak mau peduli bahwa yang datang orang kaya diterima saja gitu ya. Bahkan kemudian memberikan fatwa gitu kalau ditanya. Bahkan Rasulullah sudah mengatakan ya, barang siapa kemudian mencari harta yang haram, sumata sodako, kemudian sedekah dengan itu, nggak dapat pahala apa-apa dan dosanya tetap ada. Tapi kan ada yang kemudian permisif gitu, tokoh-tokoh agama, nggak apa-apalah gitu, harta korupsi untuk membangun masjid, minimal lah mengurangi itu kan bagian juga dari menyuburkan tradisi korupsi itu gitu. Jadi menurut saya bahwa kemudian dipenjara ya potong tangan atau hukuman mati itu satu faktor,
Tetapi tadi ada faktor nilai-nilai agama yang terlalu ritual, hukum sosial. Menurut saya kalau hukum sosial, sanksi sosial ini ditekankan betul, itu sangat bisa mengurangi ya. Belum lagi penegakan hukum, budaya korupsi yang masih merajalela, yang harus diawali di lingkungan paling kecil, di keluarga. Biasakan jujur ya, biasakan tidak korupsi waktu, biasakan kalau disuruh orang tuanya beli sesuatu ada kembaliannya harus dikembalikan dan sebagainya. Sehingga kemudian ada sebuah anekdot ya, kalau dititipi harta gitu sampai aja udah luar biasa. Kalau dititipi harta itu pasti kurangnya gitu, jadi pas aja luar biasa. Tapi kalau dititipi omongan itu pasti nambah gitu. Itu kan satu anekdot, tapi sekaligus satu satir yang kemudian mengerikan ya. Tetapi kemudian faktor yang menurut saya 5 ini kalau sinergi Mas Rifki luar biasa ya. Dari nilai-nilai agama juga mulai harus diinternalisasi, penegakan hukum yang sudah mulai tegas, nggak tebang pilih, kemudian sanksi sosial juga harus dilakukan, kemudian apa tadi, pendidikan karakter yang juga yang tidak kalah penting saya kira budaya ya. Budaya dalam arti begini, sekarang sudah mulai ada transparansi kan. Nah, salah satu ruang-ruang korupsi itu transparansi. Maka good governance ya, bagaimana kemudian membangun sistem itu juga sangat penting. Maka undang-undang di situ juga penting. Jadi kalau faktor internal dan eksternal ini masing-masing disinergikan, kemudian ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Jangan ini yang satu bangun, yang satu ngancurin. Sementara penegak hukum sendiri menjadi bagian dari yang merusak dan melakukan korupsi, kan nggak akan pernah selesai. Jadi ini PR besar lah saya kira, masing-masing kita ayo punya kesadaran. Minimal kalau kita tidak korupsi, minimal kita membiasakan untuk berani jujur itu keren, itu insya Allah vibrasinya juga akan luar biasa. Terakhir nih Pak Ustadz, saya mau nanya gini, ya kan banyak orang yang semacam cuci uang, money laundering gitu. Yeah. Ketika dia korupsi, dia sumbang ke pesantren, dia sumbang ke masjid, ke majelis taklim, kasih ke ustadz atau kiai gitu. Dia menganggap bahwa dia membersihkan harta dan hasil korupsi itu dari menyumbang itu Pak Ustadz. Ini kita harus luruskan persepsi ini. Fatal menurut saya. Tadi saya sampaikan sebuah hadis Ibnu Hibban mengatakan, barang siapa mengambil harta dengan cara yang haram, kemudian dia sedekah, walam yakun lahu ajrun, dia nggak akan dapat pahala dari itu, wa alaihi isruhu, dan tetap dosanya, tanggung jawabnya ke dia. Jadi nggak ada istilahnya cuci keharaman kalau sedekah menjadi bersih gitu. Justru konsep zakat yang artinya membersihkan itu tetap konsepnya apa? Iya, harta yang halal. Tidak ada ceritanya harta haram disedekahkan menjadi haram menjadi halal. Lah ini kan peran tokoh-tokoh agama. Kalau kita permisif dengan itu, yang penting dapat sumbangan lah, nggak mau tahu datangnya dari mana. Enggak, kita harus tahu. Bab apa? Salah satu yang berat kalau harta itu, kalau yang lain-lain itu cuman ditanya oleh Allah nanti, ditanya untuk apa? Ilmumu untuk apa? Badanmu untuk apa? Tapi kalau harta, pertanyaannya dua. Min aina iktasabahu wa wadoa wa fima wadoa. Dari mana kau dapatkan harta itu dan kemana engkau distribusikan kemana? Jadi memang pertanggungjawabannya lebih berat. Oleh karenanya betul-betul halal haram itu menjadi kayak semacam distingsi ya, pembeda antara orang yang punya iman dan tidak. Oke, luar biasa nih pembahasan kita Pak Ustadz nih. Jadi intinya adalah dari mana harta kita dan kemana harta kita. Ya. Nah ini menjadi refleksi kita dan itu akan ditanya nantinya. Jadi mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, dari mana harta yang kita dapatkan dan kemana kita salurkan harta kita itu. Nah mari kita mulai dari diri sendiri untuk bagaimana kita memulai pendidikan karakter, bahwa kita bisa jujur, bahwa jujur itu hebat, bahwa jujur itu keren, bahwa korupsi itu jahat dan biadab. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.